anak-anakku sekalian, binaan unit pengumpul zakat Masjid Raya Puri Teluk Jambe. Kita bersyukur di sore hari ini kita bisa bermuwajahah ya, bertemu pembinaan bulanan ya, sebulan sekali kita kumpul. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kemudahan, diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga salat dan salam mudah-mudahan senantiasa limpahkan kepada habibana, contoh dan teladan dalam kehidupan kita, baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya dan para sahabatnya. Semoga kita semua bisa termasuk hamba-hambanya yang akan mendapatkan syafaatnya. Hadirin sekalian, hari ini kita coba variasikan pembinaannya seperti yang sudah di-share di undangan Pak Agus, oleh Pak Agus ya. Nah, nanti kita minta feedback, minta masukan, minta saran, minta pertanyaan dari adik-adik sekalian. Kendala-kendala dalam sekolah, dalam menuntut ilmu, apa kendalanya? Apa nggak punya duit buat jajan? Apa suka dibully? Atau mudah ngantuk dalam belajar? Ya nanti diungkapkan, sok disampaikan ya. Nah, sekarang adik-adik sekalian, anak-anakku sekalian, bagaimana biar punya nilai kehidupan sehingga memiliki arti di masyarakat, di antara teman-teman sekalian, memiliki nilai lebih di antara teman-teman sekalian ya. Makanya ada 3 perkara supaya kalian memiliki nilai ya di mata manusia, di mata Allah Subhanahu wa taala ya, sehingga tidak mudah dicemoohkan, dihargain sama orang lain gitu ya. Seperti itu. Laksana tadi, karena ini tahu ada nilainya, dalam kondisi apapun akan dicari, akan diambil meskipun udah lecok, udah apa-apa. Nah, nilai manusia itu paling tidak harus memiliki 3 perkara. Catatnya ya, diingat-ingat. Nanti kalau ditanya harus tahu. Pertama, kita harus punya knowledge. Knowledge apa? Knowledge apa? Knowledge apa? Knowledge apa? Artinya apa? Knowledge itu artinya pengetahuan ya. Knowledge harus punya ilmu, harus punya pengetahuan ya. Di dunia ini memang harus punya ilmu ya. Kalau kemarin kan disampaikan, man aroda dunia fa'alaihi bil ilmi, wa man aroda akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man arodahuma fa'alaihi bil ilmi ya. Siapa yang menghendaki kebahagiaan di dunia, cari dengan ilmu. Kebahagiaan akhirat, cari dengan ilmu. Kebahagiaan keduanya cari dengan ilmu, knowledge ya, pengetahuan. Dan kalian sekarang sedang merintis untuk mendapatkan ilmu ya, untuk mendapatkan ilmu di sekolah. Ada yang di pesantren, ada yang lewat handphone, ada yang lewat keluarga, ada yang lewat media online ya. Itu berbagai cara dan media untuk mendapatkan knowledge. Apa namanya? Sekali lagi apa? Knowledge ya, pengetahuan ya. Coba deh kalian yang sedang belajar di SD, di SMP, SMA atau di pondok pesantren, orang yang memiliki knowledge-nya tinggi, pinter katakanlah ya, disenengin nggak? Senengin, dideketin, minta diajarin. Apresiasinya ada di antara teman-teman itu, pasti ya. Pasti akan ada lebih apresiasinya dari guru, lebih disenengin karena dia punya pengetahuan yang luas, dia pinter ya. Dan untuk mendapatkan pengetahuan itu ujuk-ujuk nggak, instan nggak, tiba-tiba dia pinter. Ada nggak seperti itu? Ada nggak orang yang tiba-tiba pinter? Ada nggak? Nggak ada. Ada yang bayi lahir bisa baca? Nggak ada. Ada orang yang di sekolahnya pinter nggak berusaha?
Nggak ada. Semuanya perlu usaha. Kan saya tuh dalam keterampilan keaktifan pada saat pada saat pembelajaran itu kurang, kayak malu, terus kayak takut salah. Itu solusinya apa ya, biar aktif bertanya atau menjawab pada saat pembelajaran? Baik, namanya siapa? Kita Teman kita, Teh Gita menanyakan, kalau di sekolah itu suka malu belajarnya. Jadi ada nggak tipsnya gitu ya? Malu, kemudian apa lagi tadi? agar aktif bertanya ataupun jawab apa yang diberikan oleh guru. Supaya dari malu itu dihilangkan, supaya aktif dalam belajar mengajar. Jadi bertanya ataupun menjawab pertanyaan. Barangkali dari Ustadz bisa memberikan jawabannya untuk pencerahan anak-anak kita. Terima kasih. Ini dari Gita. Gita kelas berapa sekarang? S3 SMA? Subhanallah ya, bentar lagi ya. Ini Gita, setiap orang itu spesialis. Cantam ya, ingat-ingat ya. Setiap orang itu punya kekhususan. Setiap orang itu punya kelebihan. Ya. Cuma bagaimana kita mengasah, kemudian mempertajam kelebihan yang kita miliki. Karena memang Allah menciptakan setiap orang itu unik, spesialis, unik, punya kelebihan masing-masing. Ya. Nah, kenapa kok bisa menjadi malu? Kalau dalam hadis itu al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian daripada iman ya. Tapi malu di situ malu untuk berbuat yang tidak baik, berbuat maksiat, tidak sholat, itu harus malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Karena yang memberikan nikmat yang banyak kepada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin bertanya, kalau lagi belajar tuh suka tiba-tiba ngantuk gitu, atau tiba-tiba timbul rasa malas buat belajar gitu. Tips untuk mengatasi rasa malas tuh gimana sih caranya? Ya, aku bisa menjawab kan ya. Tip mengatasi rasa malas ketika belajar. Baik, terima kasih Ajidan ya. Jadi Ajidan ini kelas 2 STM ya, SMK kelas 2 jurusan teknik mesin ya. Ini harusnya menjadi bagian yang harus menjadi contoh ya. Yang lain juga sama. Anak-anak UPZ di sini harus menjadi contoh teman-temannya yang lain, saling memberi toladan. Jadi pertanyaannya, bagaimana supaya nggak malas dalam mencari ilmu, dalam mengikuti pelajaran di sekolah maupun di rumah. Ya, jadi malas itu sebenarnya berangkat dari hati. Kenapa? Karena nggak niat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Ya, nama saya Ayla. Sebelumnya saya izin bertanya Pak. Jadi kan kalau misalkan di sekolah baru itu pastinya nggak mudah untuk beradaptasi dengan cepat ya. Apalagi kan ketemu orang-orang baru, ketemu teman-teman baru. Apalagi saya itu sejak SD, SMP saya itu kan sekolah pasti swasta gitu. Dan saya tuh baru pertama kali masuk sekolah yang negeri. Sekarang kan saya SMA negeri. Pastinya makin banyak ketemu orang-orang yang baru gitu. Saya tuh mungkin butuh tipsnya untuk gimana sih cara beradaptasi sama orang-orang baru gitu. Apalagi kan banyak banget kalau di sekolah negeri. Terima kasih. Namanya siapa? Nggak kedengeran? Ayla. Ayla. Iya. Iya, Ayla. Kalau yang nggak bertanya, nanti Abi yang tanyain ya. Makanya perhatiin, ya. Tadi kan Ayla udah nanya, Gita udah nanya, Jidan udah nanya, itu nggak akan ditanya sama Abi.
Kalau yang belum bertanya, Abi tanya nanti. Gantian, harus jawab. Ya, sepakat nggak? Sepakat? Ya. Ini pertanyaan Ayla yang bagus. Bagaimana kiatnya supaya kita mudah beradaptasi dengan lingkungan baru? Ya, sebenarnya ketika kita berhadapan dengan situasi yang baru, lingkungan yang baru, sekolah yang baru, memang akan sulit untuk beradaptasi. Wajar aja, karena ada proses di situ. Kan kita nggak kenal, ya. Berproses lama kelamaan bisa kenal. Biar memulai, nah kita harus punya teman yang kira-kira passionnya sama dengan kita. Bukan bikin geng ya. Ada yang suka bikin geng di sekolah. Nah, yang passionnya sama dengan kita. Bisa saja misalkan dimulai, oh ada yang dekat rumah enggak yang sekolah atau yang sekelas dengan kita, yang satu sekolah dengan kita. Kalau enggak, kalau ada syukur kita bisa berangkat sama-sama. Kalau nggak ada, nggak apa-apa. Kemudian kita perhatikan, kalau nggak ada, perhatikan di kelas. Ya, siapa nih kira-kira yang bisa mudah diajak untuk kenalan? Sekarang satu kelasnya sudah hafal semua belum nama-namanya? Udah. Nah, ya. Berarti sekarang tinggal katakanlah melihat teman-teman yang passionnya sama dengan kita. Mungkin dari tujuannya, cita-citanya sama, kemiripan hobinya sama, kemudian juga tempat tinggalnya dekat dengan kita. Itu bisa dipertimbangkan supaya kita memiliki seorang sahabat, berteman akrab. Kita harus punya teman akrab ya. Seperti saya, Pak Haryanto nih teman akrabnya, Pak Agus, Mas Andi, Pak Suhanda, Sahdi. Punya teman akrab, ya kadang diskusi, ya kadang berbeda pendapat, hal yang wajar. Jadi gitu ya, harus punya teman akrab sehingga mudah untuk adaptasi. Ada tempat saling sharing lah gitu ya, curhat, sharing dan segala macam. Yang kedua, mulailah untuk berani bergaul. Bergaul nih, seperti sekarang nih. Abi pingin memastikan kalian kan sudah lama kan. Nah, kalau Ayla kan baru, yang lain kan sudah lama mengadakan pembinaan seperti ini. Coba Abi tes. Siapa namanya? Ini nih, Dita kenal nggak sama ini nih? Namanya? Nggak kenal? Atau yang sesama cewek yang ini? Kenal nggak? Namanya yang ini? Sini kamu sini. Ya ini. Coba kenalan. Ini siapa namanya? Ini mah kenal ya? Kenal nggak? Hah? Melody? Kenal nggak sama Dita? Udah. Yang satu ini? Ya. Kenal nggak? Kenal? Namanya siapa? Oh belum kenalan? Kenalan? Oh masa udah lama nggak kenal? Jadi supaya kita mudah beradaptasi, kita harus memberanikan diri untuk lebih banyak teman. Ya, kalau lebih banyak teman, lebih banyak bergaul, dalam tanda kutip ya, bergaulnya dengan orang-orang yang baik, maka kita harus siap dengan menerima semua kekurangan dan kelebihan teman kita. Ya, karena tadi saya habis sampaikan, setiap orang itu spesialis, setiap orang itu unik, nggak ada yang sama, pasti punya kelebihan masing-masing. Ayla punya kelebihan, cuma tinggal digali kelebihan apa ya, kekurangan saya apa. Kalau kelebihannya tinggal dimaksimalkan, dilatih. Kalau kekurangannya tinggal sedikit-sedikit diperbaikin sehingga lebih baik. Karena orang tuh nggak ada sempurna. Jadi gitu ya. Setiap orang tuh punya kelebihan, tinggal digali kelebihannya apa. Dan itu menjadi modal kita untuk beradaptasi dengan teman-teman. Nggak usah minder, nggak usah takut bergaul. Yang penting bagaimana kita bisa memilih teman yang baik buat sahabat kita. Kalau bergaul mah dengan siapa aja boleh, tapi berteman akrab hanya pastikan dengan orang-orang yang baik, ya, gitu. Baik, ada anak sekalian, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, mendoakan orang tua kita yang sudah tiada ya, kebanyakan yang sudah tiada, atau orang tua kita yang masih ada.
Kita doakan bagi orang tua kita yang sudah tiada, Allah ampuni dosanya, ya. Allah terima setiap kebajikan dan amal solehnya, ya. Allah tempatkan di raudhah min riyadil jannah, di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang tua kita yang masih ada, kan rata-rata semuanya punya ibu ya. Ada yang punya ayah yang masih hidup, semoga Allah berikan kesehatan. Ya, Allah berikan keberkahan, kebaikan yang banyak. Allah berikan kebahagiaan kepada orang tua kita di dunia ini, ya. Kemudian kita doakan juga para donatur UPJ Masjid Raya. Ya, donatur UPJ Masjid Raya itu banyak. Ada lewat kencreng, ada rekening online, ada yang ngasih langsung. Kita doakan semoga para donatur rizkinya berkah, urusannya dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarganya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ya. Kemudian kita doakan para pengurus UPJ, Habib, Pak Agus, Pak Haryanto, Pak Suhanda, Pak Sri, Mas Andi. Semoga Allah berikan keberkahan, kebaikan yang banyak. Anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Keluarganya menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Dan bisa istiqomah dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terakhir kita baca surat Al-Fatihah buat kalian sekalian yang sedang menuntut ilmu. Semoga dimudahkan, dilancarkan dalam sekolahnya, dalam menggapai cita-citanya, dijauhkan dari kemalasan, dijauhkan dari rasa ngantuk terus dalam belajar, ya, dimudahkan dalam berteman dan segala macam untuk kebaikan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astagfirullahaladzim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi wa ni'ma yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalika al-karim wa azimi sultani. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutakabbalan. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa asimanhu lahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.